Dr. Richard Lee mengaku skincare DNA salmon yang dijualnya adalah repackage dari merek lain. Hal itu diakui Richard Lee setelah Denny Sumargo mempertanyakan keaslian skincare tersebut. Di depan Richard Lee, Denny Sumargo bahkan mengelupas bungkus skincare DNA salmon yang dibeli karyawannya. Richard Lee mengaku itu adalah produk Rebeskin yang di-repackage dengan stiker DNA salmon miliknya. Sang dokter mengaku khilaf telah mengklaim hal tersebut. Richard Lee yang menjual DNA salmon dengan harga 2 kali lipat dari harga sebenarnya membuat netizen yang berbakti kesal. Di kolom komentar mereka ramai merujak Richard Lee. Richard juga menjelaskan tidak mungkin berani asal menutup stiker tanpa izin. Ia pun selama ini percaya diri saja lantaran penjualan Rebeskin yang di-repackage menjadi DNA salmon miliknya menjadi penjualan nomor 1 di Indonesia. Ia pun tidak menampik kelicikannya soal menutup label produk asli dengan stiker miliknya. Bahkan ia mengaku izin DNA salmon miliknya sebagai kosmetik bukan obat. Hal itu disebut Richard menjadi alasan produknya ditarik BPOM sebab izin kosmetik hanya boleh dioles bukan dengan injeksi. Sebelumnya dalam podcast bersama Denny Sumargo, Richard Lee juga klarifikasi soal gelar PhD miliknya yang disebut abal-abal. Minta maaf ke masyarakat, Richard mengaku tidak tahu track record kampus tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Padahal Dr. Richard ini S3 loh, tapi saat ditanya registrasi BPOM produknya, jawabannya nggak tahu. Dia pun tidak terima kalau produknya dibilang berbahaya atau overclaim, dan setiap ditanya, pasti jawabannya selalu blunder. Intinya, Dr. Richard ini tidak mau disalahkan dan egonya masih tinggi. Mungkin ini salah satu alasan Doktif tidak datang pada saat debat. Soalnya buang-buang waktu dan energi aja kalau debat dengan Dr. Richard. Benar nggak Doktif? Kalau aku sih tim Doktif. DRL sudah ya, aku pusing lihat ya podcast kamu ini betul-betul manipulatif banget. Kamu gak mau disalahkan karyawanmu, yang kamu salahkan inilah itulah, ribet banget gak mau ngakui kesalahan. Kamu lo pernah juga yang nge-review kolagen, ujung-ujungnya jualan kolagen ya. Kamu ngebedain semua produk kolagen, terus skincare yang lain-lainnya ujung-ujungnya kamu jualan ya. Kalau Doktif mengakuin dia jualan ya. Kalau kamu ngejual produk ya tempelan terus dijual mahal, pengen kaya kan kamu, pengen untungnya gede kan. Kebangetan banget sumpah. Baru kali ini aku greget banget ngeliat podcast. Bahkan aku tuh setuju banget pas Doktif itu menolak buat ketemu, karena ini orang gak mau disalahkan. Oke guys, jadi ini agak lain Bapak Dr. Richard Lee ini ya. Jadi kalau kalian lihat di video podcastnya Bang Densu, dan banyak sih potongan-potongan video yang sudah beredar di TikTok itu ya, dia bilang kalau dia tidak pernah nge-review tentang atau terkait white tomato yang stiker yang ada di produknya dia itu. Dia bilang seperti itu tuh di podcastnya Bang Densu. Nah, ternyata ada video lain juga yang membuktikan kalau dia ngomong atau di review tentang white tomato itu. Jadi kalau kalian lihat di videonya Bang Densu itu, di podcastnya Bang Densu itu, dia ngomongnya memang penjelasannya kurang akurat, seperti ya begitulah ya. Ya gimana nih? Aduh, ini abis podcast bukannya tambah beres ya, malah makin nggak karu-karuan gue lihat tuh ya. Kalau gue jadi dia ya, udah gue gunakan podcast itu untuk bener-bener ya udah secara dari hati tuh minta maaf gitu loh. Misalnya kayak ya udah, itu gue salah, kesalahan gue yang gue akuin ialah A, B, C, D, E, ya kan. Untuk itu, pada kesempatan podcast kali ini, gue akan minta maaf kepada masyarakat Indonesia dan berjanji untuk berbenah. Udah, harusnya kayak gitu doang, gitu. Jangan debat sana, debat sini, akhirnya jadi blunder sendiri. Kayak, belum tentu ada kesempatan lagi nggak sih untuk podcast kayak begini lagi gitu kan. Kesempatan kayak gini menurut gue cuman sekali doang nih. Kesempatan super langka nih. Jadi kalau nggak digunain dengan tepat gitu ya, itu bakal jadi bumerang menurut gue. Aduh, sayang aja gitu gue liatnya. Sayang banget sumpah. Please ya guys, jangan percaya ya. Ojo percaya sama sekali. Itu bullshit bojai.
Sampai kamu percaya ya kan, Bojai. Dari 9 kasus yang harus dia klarifikasi, aku cuman highlight yang ada stiker tomatonya itu. Dia sudah mau di repackaging ulang, ya kan, didesain ulang untuk kotaknya itu. Kenapa sekarang tahun 2024 kamu ngomong kayak gitu? Pada saat sekarang sudah viral. Sekarang yang jadi masalah itu kandungan di dalamnya gitu loh. Ya, bukan masalah stiker gitu loh. Kenapa sekarang dan kamu kayak playing victim? Ini masalah yang terjadi paling besar dalam hidupmu ya, baru kali ini. Dan aku bener kayak produktif ya, berkasmu tuh harus di pengadilan. Kenapa di pengadilan? Buat teman-teman kalian semua ya, yang baser-basernya si DRL ini ya. Kalau di pengadilan tuh baca data guys, data otentiknya ya, dari lab, dari apapun produknya dia semuanya. Bukan di podcastnya Densu ya. Kalau podcastnya Densu, dia merekayasa sesuai dengan data yang dia bawa ya kan. Dia berandai-andai, semua orang bisa percaya, benar gak? Dokter Richard, untung kagak ada doktif, ya kan? Kebayang nggak kalau ada doktif di sana? Lu aja diserang dengan Bang Densu, dengan dosen kecantikan aja udah begitu, udah blunder kemana-mana, ya kan? Udah kagak fokus udah kagak fokus itu, ya? Gimana kalau ada doktif? Awalnya gue berpikir, oh iya sayang ya nggak ada doktif ya, gitu kan? Oh sayang juga ya nggak ada pihak Badan POM gitu kan? Ya, cuma setelah gue tonton lagi berkali-kali cuplikannya, untung gak ada doktif. Aduh, jangan-jangan bisa dijambak kalau lu di sana. Aduh, ya ngeblunder kemana-mana ya kan. Sebenarnya banyak banget yang pengen gue komentari ya guys, banyak banget yang pengen gue komentari. Lo di podcast tuh banyak banget celah, gue kasih tahu ya. Di podcast itu banyak banget celahnya ya. Mulai dari si tomat putih ya kan, terus dari si DNA lele ya kan, banyak banget itu celahnya ya, banyak banget celahnya ya. Nah, nggak bisa disamakan di luar negeri sana dengan di sini tuh nggak bisa disamakan guys ya. Ada beberapa hal yang bisa diadopt, tapi kalau khusus untuk yang perlu kayak Badan POM ya kan, yang menyangkut dengan tubuh, buka atau apa yang dimakan, itu nggak bisa disamakan. Kalau digital ya kan, kayak digital itu iya gitu ya, nggak bisa disamakan guys ya. Oke, banyak banget ya, nanti gue bahas satu per satu. Beberapa poin penting yang ada di podcast Densu sama DRL ya. Tapi sebelum itu gue mau apresiasi kepada dosen skincare dan Densu, yang mana sudah mewakili netizen banget nih. Mereka juga menguasai materi, termasuk si Densu ya, walaupun bukan bidangnya, tapi dia cukup risetnya cukup mendalam, jadi dia bisa menyalurkan emosi netizen, pertanyaan-pertanyaan di benak netizen, dan bagaimana dia membombardir DRL gitu. Lucu banget Densu di situ. Dan untuk dosen skincare dia benar-benar pinter, cara penyampaiannya pinter, kritisnya oke banget. Dia tapi tetap dengan cara dia menghormati si DRL, gue seneng banget sih. Yang mana hadirnya dia itu sangat membantu untuk membuka pikiran kita gitu ya. Menurut gue Doktif gak jadi podcast di Densu adalah keputusan yang tepat. Kenapa? Lo lihat deh fullnya 2 jam podcast tuh mereka. Perut gue mual, kepala gue pusing denger jawaban-jawaban dari DRL. Bayangin kalau Doktif hadir di situ kayak bagaimana? Tuntut dong, tuntut. Itu kayaknya meja bisa ngejemplang, ditendang sama Doktif, terus mereka jambak-jambakan. Kayak dia bilang nih, Doktif bikin konten tentang gue terus, apa-apa yang lain enggak. Ya karena platform lo tuh gede, nama lo udah gede, force-nya udah banyak, dan semua orang tuh kayak ngedengerin lo banget. Tapi ternyata lo tuh tidak sesuai sama apa yang lo katakan, marketingnya segala macem. Nih kayak soal gelar PhD-nya dia, jadi dia kuliah aja tapi kagak riset itu universitas legal apa enggak di Indonesia dan sebagainya. Bagaimana bisa? Terus akhirnya dia mengakui bahwa produk White Omete overclaim karena marketingnya dia yang wow, kayak cara marketingnya dia yang nggak tepat gitu, selalu melebih-lebihkan. Dan menurut dia itu wajar, kayak cuma minta maaf ya emang marketing saya salah. Ya itu kayak nggak mau disalahin, kayak nggak cuman gue kok yang kayak gitu. Hey, lo tuh punya platform yang gede banget. Ketika lo ngomong A, orang-orang yang
kurang ilmu atau orang-orang awam nih kayak kita itu bisa aja langsung percaya sama dia ya, karena kita tahu bahwa dia dokter, gelarnya banyak segala macem ya kan, bisa aja percaya terus akhirnya kebeli, yang mana produknya dia mahal semua gitu, ya merugikan lah. Terutama soal white tomato nih. white tomato. Bisa-bisanya dia daftarin ke BPOM nggak pakai stiker, terus sudah keluar dari BPOM di approve misalnya tempelin stiker, yang mana stiker itu menunjukkan bahwa ini dalamnya ada white tomato. Lah belum tentu. Buktinya lo sendiri mengakui bahwa tidak ada ekstrak white tomato powder di dalamnya ya kan. Terus sebenarnya banyak banget kata-kata dia yang lumayan misleading ya, masuk yang DNA salmon. Dia kan bilang selama ini gue nggak pernah membahayakan konsumen, gue nggak pernah membahayakan produk-produk gue aman segala macam. Nah, ketika lo ngasih jarum ke konsumen terus orang-orang pada nyocolin sendiri-sendiri, itu membahayakan ketika nggak bener makanya. Secara tidak langsung ya lo membahayakan konsumen lo sendiri. Apalagi soal stem cell juga ngelesnya luar biasa kan dia. Lo kira orang-orang awam kayak kita bisa ngerti apa maksud lo yang lo sampaikan ya? Kita taunya marketing lo yang ternyata tuh over semuanya. Soal rampok dia nggak mau jelasin ya, karena sebenarnya tuh gimmick. Paham gak sih lo? Kayak keterlaluan banget. Sebenarnya gue pengen komen banyak sih, cuman